bikin press conference macam ini. Tapi kami menganggap penting untuk press conference pada sore ini menyambut mengapresiasi 3 putusan MK yang belum lama ini dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Kami mengapresiasi putusan-putusan MK tersebut yang memang menurut kami sangat penting. Ya. Seperti diketahui, ketiga putusan MK yang banyak juga diberitakan di media itu menyangkut mengenai jadwal pilkada serentak. Yang kedua mengenai independensi Jaksa Agung, dan ketiga mengenai parliamentary threshold. Ya. Saya membaca ini di media ya, cukup banyak, dan saya terus terang cukup punya hope, punya harapan pada MK. Kenapa saya punya harapan terhadap MK? Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, izinkan saya mencoba menjelaskan saja secara sangat singkat ya, ketiga putusan MK ya, yang baru dikeluarkan. Pertama, mengenai putusan MK mengenai jadwal pilkada. Nah, bagaimana kita ketahui jadwal pilkada yang ditentukan oleh undang-undang itu adalah pada bulan November. Tapi ada rancangan undang-undang ya, perdebatan yang sedang dilakukan di DPR sekarang ini yang ingin memajukan jadwal pilkada itu ke bulan September. Nah, perdebatan ini masih berlangsung. Hari ini saya membaca di media bahwa itu masih terus dilanjutkan ya, pembahasan mengenai hal ini. Tapi MK sudah memutuskan bahwa pilkada serentak itu tetap dilaksanakan di bulan November. Dan menurut hemat kami, putusan MK tersebut adalah putusan yang bijak ya, agar iklim pilkada bisa terjauhkan dari cawe-cawe politik yang tidak perlu ya. Sebab kalau kita melihat pilkada itu dilaksanakan pada bulan September, ya ini saya terima SMS, terima WA, banyak yang mengatakan, loh kok September? Apa nanti ada cawe-cawe politik lagi untuk menggolkan siapa yang akan jadi bupati, siapa yang akan jadi gubernur. Nah, saya tidak ingin berprasangka jelek ya. Tapi kan kekhawatiran mengenai hal ini juga tidak sepenuhnya salah kalau melihat pengalaman yang kita baru saja lewati sekarang. Karena cawe-cawe untuk memenangkan paslon tertentu itu terjadi dan banyak diberitakan ya. Dan kalau masyarakat khawatir bahwa cawe-cawe itu akan terjadi dalam proses pemilihan gubernur, proses pemilihan bupati, menurut saya itu sah saja kalau ada kekhawatiran semacam itu. Nah, jadi kami mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan bahwa pilkada serentak itu tetap akan dilakukan pada bulan November. Persoalannya apakah pembahasan ya, di DPR itu akan berhenti karena sudah adanya putusan MK. Seyogyanya pembahasan di DPR itu dihentikan karena putusan MK itu bersifat final and binding, dia mengikat. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, putusan MK mengenai independensi Jaksa Agung. Nah, ini juga sangat penting karena selama ini ada kekhawatiran dan dugaan bahwa aparat penegak hukum itu termasuk Jaksa Agung atau kejaksaan sering dianggap ya, dipergunakan atau didaya gunakan ya, oleh pihak kekuasaan ya. Nah, saya tidak membantah bahwa banyak ya, berita mengenai hal ini seolah-olah ya, aparat penegak hukum itu yang menjadi kepanjangan tangan kekuasaan. Padahal saudara-saudara, Jaksa Agung
masuk juga kepala kepolisian Republik Indonesia, itu seharusnya independen hanya menjalankan dan menegakkan hukum yang berlaku. Dia harus independen terhadap semuanya, termasuk terhadap presiden, termasuk terhadap menteri. Dia bukan, ya, dalam artian fungsi, ya, bagian dari bawahan. Ya, dia harus menjalankan fungsinya secara independen. Nah, kesan itu menimbulkan, ya, persepsi bahwa Jaksa Agung itu tidak netral atau menjadi kepanjangan tangan dari kekuasaan. Padahal kalau saudara-saudara membaca sejarah Indonesia tahun 1950-an, Jaksa Agung kita pada waktu itu sangat independen dan berani, even, ya, tidak sepakat dengan presiden. Sangat berani, even tidak sepakat dengan Perdana Menteri pada waktu itu. Siapa Jaksa Agungnya? Jaksa Agung Suprapto. Itu orang yang sangat hebat, ya, kalau kita melihat, ya. Jadi secara historis dan secara hukum, Jaksa Agung itu memang harusnya independen. Banyak menteri yang diproses hukum oleh Jaksa Agung pada waktu itu. Waktu itu belum ada KPK, ya. Jadi pada tahun 1950-an, Jaksa Agung kita itu sangat dihormati karena independensi, ya, yang dia miliki. Berani berhadapan dengan pemerintah. Nah, saya nggak tahu apakah Jaksa Agung sekarang berani berhadapan dengan pemerintah. Ini pertanyaan yang Anda bisa jawab sendiri. Nah, putusan MK yang ketiga adalah mengenai apa yang disebut parliamentary threshold. Saya pribadi mengapresiasi putusan ini, walaupun, ini saya ulangi, walaupun masih perlu diperdebatkan parameter yang dipakai untuk menetapkan zero threshold itu. Sebab pasti ada banyak pro dan kontra, ya. Apakah zero threshold ini akan menambah jumlah partai politik yang akan menimbulkan, ya, instabilitas misalnya, atau mengganggu jalannya pemerintahan, ya. Ini pertanyaan yang pasti muncul dalam banyak kalangan, ya. Karena sekarang aja kita punya cukup banyak partai politik. Tahun 1999 ketika pemilu pertama diadakan pada zaman reformasi, itu jumlah partai politiknya 48. Ya, kalau Anda ke TPS, Anda buka kertas suara, itu cukup banyak. Bayangin kalau partai politiknya 48. Bayangkan kalau partai politiknya lebih dari 48. Nah, itu kan tidak mudah, gitu. Nah, dalam negara yang presidensial seperti Indonesia, memiliki jumlah partai yang banyak itu tentu, ya, menimbulkan persoalan tersendiri, ya. Jadi kalau saya belum ingin berdebat terlalu banyak mengenai hal ini, karena ini saya kasih satu hal yang perlu mendapat kajian, ya, yang cukup mendalam, cukup jernih, ya, kalau kita melihat cost and benefit dari itu semua. Perludem, ya, Saudara Titi Anggraini mengatakan, ya, sebaiknya threshold itu 1%. Tapi saya nggak ingin kasih komentar itu. Ini saya hanya baca di media. Nah, ini beberapa putusan yang menurut saya bagus, ya. Tapi saudara-saudara, terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan putusan-putusan MK yang saya sebutkan tadi, saya harus mengatakan ada angin segar, ya. Ada winds of change dari putusan MK tersebut. Apa itu yang disebut wind of change? Angin segar. Saya melihat MK kembali ke jati dirinya. Jati dirinya sebagai guardian of the constitution, sebagai penjaga konstitusi, bukan menjadi kepanjangan tangan kekuasaan. Nah, ini penting. Ini penting kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi pasca putusan MK nomor 90 yang
memberikan karpet merah kepada Gibran untuk menjadi cawapres pada waktu itu putusan mendapat sorotan tajam sekali dari publik yang mempertanyakan MK, apakah MK itu masih tetap sebagai penjaga konstitusi atau tidak. Ya. Malah ada tuduhan kalau Anda membaca, dan ini bisa dilihat di banyak video yang diedarkan di sosial media, MK itu telah berubah menjadi mahkamah keluarga. Ya, tetap juga MK, tapi mahkamah keluarga. Nah, tuduhan ini melemahkan Mahkamah Konstitusi. Tidak berlebihan kalau saya mengatakan MK mengalami demoralisasi. Hakim-hakim MK mengalami demoralisasi, baik sebagai individual hakim maupun institusi MK itu sendiri. Nah, ini sangat disayangkan, saudara. Ini sangat disayangkan karena itu tidak kita inginkan. Ya. Kita tetap ingin MK itu punya wibawa, dihormati, tapi justru dia kehilangan wibawa dan kehilangan martabatnya sebagai MK. Padahal MK itu adalah anak kandung reformasi. Saya yang ikut dalam gerakan reformasi mendukung lahirnya MK. Ya. Dan kita tidak ingin MK itu didegradasi. Nah, saudara-saudara, penemuan MK akan jati dirinya ini sangat penting ya dalam keadaan sekarang ini. Kenapa? Karena ke depan MK akan dihadapkan pada ujian yang lebih berat. Ya, ujian apa itu? Yaitu ujian ketika MK mengadili sengketa Pilpres. Saya harap MK akan kembali menjalankan tugasnya sebagai penjaga konstitusi, bukan sebagai kepanjangan tangan kekuasaan. Nah, saya mengatakan ini karena Paslon 03 pasti akan mengajukan permohonan PHPU ke Mahkamah Konstitusi. Setelah selesai perhitungan manual ya, yang dibuat oleh KPU pada tanggal 20 Maret yang akan datang. Dan saya hakul yakin Paslon 01 juga akan mengajukan permohonan PHPU sengketa Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu penting MK yang independen, MK yang profesional. Ya. Saya harapkan MK akan memeriksa permohonan sengketa Pilpres secara teliti dan seksama dan profesional, penuh dengan integritas, tidak hanya fokus pada perbedaan perolehan suara. Karena pemilu itu harus dilihat secara holistik, ya, tidak parsial. Pemilu itu proses panjang dari pra pemilihan atau pra pencoblosan, pemilihan ya atau pencoblosan, dan pasca pencoblosan atau proses perhitungan suara. Nah, semua proses ini yang disebut sebagai pemilu, sebagai Pilpres. Kita nggak bisa bilang, pemilu itu hanya pencoblosan gitu. Nggak begitu. Prosesnya itu ditinggalkan. Buat saya, dan saya kan dalam kalau Anda belajar hukum, proses itu sama atau malah lebih penting ketimbang perolehan suara. Ini yang disebut sebagai terstruktur, sistematik, dan masif. Nah, pelanggaran, kecurangan, malah ada yang menyebutkan sebagai kejahatan pemilu yang terjadi menjelang pencoblosan itu harus diteliti, harus dipelototi, harus dianalisa, harus diputuskan oleh MK. Nah, saudara-saudara, ini pengantar dari saya. Sebelum saya tutup, saya harus mengatakan saya kagum dengan Mahkamah Konstitusi di Austria. Ya. Saya kagum dengan Mahkamah Agung di Kenya dan Malawi. Mereka berani membuat putusan yang bernas tentang pemilu yang harus dilihat secara holistik, tidak dilihat secara parsial. Nah, saya ingin MK kita juga mampu tampil sebagai Mahkamah Konstitusi yang betul-betul punya wibawa konstitusional. Karena kalau melihat secara parsial itu bahaya. Bahayanya apa? Ya, yang disebut parsial itu. Kalau hanya melihat hasil penghitungan suara,
semata-mata, maka artinya proses pencoblosan dianggap tidak bermasalah. Nah, saya bisa tanya pada Anda semua, apa betul proses sebelum pencoblosan itu tidak bermasalah? Ini pertanyaan yang sangat logis untuk diajukan. Sebab menurut saya proses pada pencoblosan itu sangat banyak masalahnya. Mau buktinya, Anda baca saja keterangan Bawaslu. Ya, baca saja keterangan Ketua KPU yang pernah mengakui bahwa ada masalah dengan Sirekap, ada masalah di Malaysia, di Taiwan pada waktu itu. Mereka sendiri mengakui ada masalah. Bawaslu punya catatan dan punya press release mengenai itu, ribuan masalah. Nah, apalagi kita sebagai perwakilan paslon, apalagi civil society, LSM, mereka tahu begitu banyak masalah. Anda bicara dengan Ferry Amsari, Anda melihat masalah. Anda bicara dengan teman-teman yang mengelola aplikasi kawal pemilu, Anda melihat masalah. Anda menonton film Dirty Votes, di situ banyak masalah. Nah, apakah ini mau dibiarkan? Apakah semua ini mau diputihkan? No way. There's no way kita memutihkan pelanggaran yang terjadi sebelum pencoblosan. Nah, saya ingin berhenti. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Todung. Mungkin Pak Ridho mau menambahkan? Cukup. Baik. Tadi mungkin secara kesimpulan Pak Todung tadi sudah menyampaikan bahwa mengapresiasi 3 putusan MK mengenai percepatan jadwal pilkada, penolakan percepatan jadwal pilkada, kemudian netralitas jaksa agung dan ambang batas parlemen. Dan kemudian juga dikemukakan bahwa MK merupakan the guardian of the constitution atau penjaga konstitusi, sehingga marwahnya harus dikembalikan setelah putusan MK 90.